Di mana kita? 17 للهجرة. كان البناء جدا بسيط من الخشب ومن الشجر، إلى أن أصبحت خلافة الإمام علي عليه السلام في هذا المكان ألا وهو مسجد الكوفة. Situs ini dibangun sekitar tahun 17 Hijriah, 17 Hijriah sebelumnya, dan ini termasuk situs yang cukup kuno dan sampai sekarang masih terpelihara dengan baik. Dikisahkan dahulu bahwa tempat ini menjadi salah satu markas atau kantor ofisial kekhalifahan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jadi pada waktu itu Imam Ali memindahkan kantor pemerintahannya dari Madinah ke tempat ini. Jadi ada hal yang menarik 200 tahun lalu saat mau perluasan bangunan, ternyata ditemukan satu batu yang di dalamnya ada satu kuburan, dan ternyata kuburan itu adalah setelah dicek adalah kuburannya Mukhtar As-Saqafi. الإمام علي إلى الناس قال لهم لا تفعلوا شيء إنه من الجن، فتركوه إلى وصل إلى أمير المؤمنين وهمس في أذنه وتكلم معه، فكان هذا الثعبان من الجن، فأخبر الإمام علي عن بعض الأحكام أو بعض المشاكل التي تخص الجن، فحكم الإمام علي ورحل الجن كما دخل، فسميت رحل الجن، رحلت الحياة. والأصحاب وين كانوا؟ كانوا كلهم جالسين ينظرون. نعم. Jadi ini markatnya, makamnya Muslim bin Aqil. Dia dilempar dari Qasrul Imarah. Qasrul Imarahnya tuh ada di belakang Kubah itu. Qasrul Imarah tuh istananya Ibn Ziyad, kantor pejabatnya. Dilempar Muslim bin Aqil, jatuh di sini. Sekarang si istana itu, istana yang di belakang ini rata dengan tanah, sementara sampai 13 abad kemudian ini masih terbangun kuburan Muslimin. Dan yang di sebelah sini adalah kuburannya Hani bin Urwah, seorang sahabat pecinta Ahlul Bait dan pelindung dan pembela Ahlul Bait yang syahid di bawah Ibn Ziyad juga. وعلم بما كان قبل أن يكون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبيه وبنيه وكفى من النار يوم إذا كان الفكرة Ini Masjid Kufah yang dari zaman dahulu sampai di batas ini. Jadi kalau yang di bagian sana udah bagian tambahan dan makam Muslim dan Hani yang tadi kita ziarah itu. Nah, itu batu untuk mengetahui masuknya waktu sholat dari bayangan. Dan di sini ada air, ibu bisa minum. Itu ada legenda masyarakat dan juga bahkan ada sebagian riwayat mengatakan bahwasannya itu antara tempat munculnya air yang dari bumi saat Bahtera Nabi Nuh akan naik dan juga mendaratnya. Tapi ada juga yang mengatakan itu di Najaf. Yang jelas masih di area kota ini. Sama wassalatu qa'imah ati sayyidina Muhammadin rasulullah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ibu lihat, perhatikan di situ itu ada tulisan makam An-Nabi Muhammad, di mana ketika beliau berkunjung ke Masjid Kufah ini, ini adalah batu yang dengannya kita tahu waktu-waktu sholat. Nih kalau mau waktu sekarang waktu duhur, lihat bayangannya nih ketuk di sini. Ini masuk waktu duhur persis tadi azan. Nah, di sana itu di mihrab yang biasa Imam Ali mengimami sholat.
di Kufah sehingga beliau meninggal di mihrab yang ada di sana yang akan kita ziarahi nanti. Nanti kita habis sholat, insya Allah kita baca salawat dulu di sini, baru kemudian masuk ke sana dan melihat, menyaksikan mihrab tempat imam mengimami sholat. Jadi saat Nabi Muhammad mau Isra sebelum Mi'raj, beliau dalam riwayat mampir ke masjid ini dan menghormati petilasan para nabi sebelum beliau, seraya sholat dan tempat sholat dan beliau mengimami sholat adalah di sana yang diabadikan. Dan kemudian Jibril, dalam riwayat dikatakan bahwasannya tempat Jibril turun kepada Nabi Adam dan memerintahkan untuk membaca doa supaya taubatnya diterima adalah di masjid ini. Makanya ada yang disebut tempat petilasannya Jibril yang turun kepada Nabi Adam saat beliau berada di bumi di tempat mubarakah ini. Nah ini tertulis Bu, makam Jibril alaihissalam. Ini juga sebenarnya mustahab untuk sholat nafilah juga di sini 2 rakaat. Nah tempat-tempat ini tentu yang menunjukkan di mana titiknya dan semua adalah beliau sendiri, Amirul Mukminin, sehingga dipatenkan gitu. Istilahnya bukan kata orang, kata masyarakat terus main ditaruh dan diabadikan, tidak. Karena a'immah mengetahui dan a'immah melakukan itu. Dan yang pertama memberitahu ya yang sang mengetahuinya dan yang sang melakukannya dan mengetahui itu, yaitu Amirul Mukminin alaihissalam. Di sini berdirinya makam Jibril waktu Adam, waktu turun kepada Nabi Allah Adam. Kemudian kita kemari Ibu. Disinilah tempat berdirinya Nabi Allah Adam. Jadi di sana Jibril, di sini Nabi Allah Adam. Dan disunahkan juga untuk sholat 4 rakaat di sini. Di sana 2 rakaat, di sini 4 rakaat. Dan dibiarin di luar, dan masuk ke dalam bagiannya. Langsung menuju langit. Bagaimana? Karena antara Adam dan Jibril ada jarak. Turunnya Jibril mungkin kalau kita orang sesama manusia bisa begini Bu. Tapi kalau sama malaikat setidaknya sebenarnya tidak terbatas ruang dan waktu, tentunya malaikat dari cahaya, tapi sekedar untuk أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليان والماسك من أسبابك. Pada tanggal 19 Ramadan Ibn Muljam saat beliau mengimami salat subuh 2 rakaat ditebas bagian kepalanya sehingga terbelah dan darahnya mengalir ke seluruh tubuh, dan pedang itu telah diracuni dahulu selama 3 hari. Lalu beliau meninggal 3 hari setelahnya pada 21 Ramadan. Peristiwanya mihrabnya itu adalah mihrabnya Amirul Mukminin. Maka ditulis. Allah ibarik fikum. Nanti ibu-ibu dari arah sana. يا عظيم الرجاء يا سيدي صل على محمد وآل محمد صلوات. السلام عليكم أيها الحجج على أهل الدنيا. السلام عليكم أيها القوام في البرية بالقسط. السلام عليكم أهل الصفوة. السلام عليكم آل رسول الله. Ibu, ini tempat yang biasa Amirul Mukminin sholat sunnah,
sehingga dijelaskan maqam nawafil. Jadi tadi bagian tempat berdirinya Nabi Nuh ada di dalam. Sekalian, alhamdulillah kita telah mengunjungi suatu tempat yang mana menjadi saksi sejarah tertua. Dari mulai hadirnya Nabi Allah Adam di bumi sampai menjadi saksi dan napak tilas para anbiya Allah di tempat yang al-mubarak ini, di masjid-masjid tertua, sehingga menurut ulama ini setelah Makkah dan Madinah termasuk masjid yang dibolehkan dan boleh memilih antara, tapi juga menunjukkan makna dan riwayat betapa tempat ini adalah saksi sejarah umat manusia dari awal masa, dari semenjak Adam, dan juga sejarah jejak-jejak para nabi dan rasul. Dan kita baru saja alhamdulillah selesai mengunjungi satu-satu tempat di mana mereka beribadah. Ini rumah Imam Ali, persis berada di samping Masjid Al-Kufah. Ya, ibu-ibu, nanti masuknya ibu-ibu dari sebelah sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Ini tempat menuju sumurnya Imam Ali. Di sini adalah yang dahulu kamarnya Imam Hasan dan Imam Husain, terima tamu. Dan di dalam adalah ruangan Sayyidah Fatimah dan putrinya Sayyidah Zainab dan Ummu Kulthum. Ini tempat dimandikan dan dikafankannya Imam Ali di rumahnya saat beliau sakit berhari-hari sampai meninggal di 20 Ramadan. Sumur bekas sumur Ahlul Bait Rasulullah, yang dimana di sini menetap dan tinggal Imam Ali, Siti Fatimah dan anak-anaknya. Ya man dalla